Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai gugus fungsi dari senyawa karbon. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu kita akan menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintetis, dan kegunaan dari senyawa karbon. Di mana senyawa karbonnya ada haloalkana, amina, alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. Selanjutnya kita lihat di sini aroma buah-buahan dalam produk-produk makanan dan minuman tidak selalu dibuat dari buah asli. Para ahli telah dapat membuat berbagai aroma buah-buahan dari beberapa senyawa kimia. Senyawa-senyawa ester, contohnya itu bisa disintesis di laboratorium, dapat digunakan sebagai esen, yaitu yang dapat memberi aroma pada minuman. Aromanya bisa beraroma buah-buahan, misalnya etil asetat, itu aromanya aroma pisang, ada juga oktil asetat, aroma jeruk, dan lain-lainnya bisa aroma stroberi dan buah-buahan lainnya. Ada juga minuman dan disinfektan itu mengandung alkohol. Ada juga formalin sebagai bahan pengawet mayat yang merupakan senyawa dari ester. Alkohol atau formalin tersebut merupakan senyawa karbon yang mengandung unsur C, H, dan O, di mana perbedaan ketiganya hanya terletak pada gugus fungsi masing-masing. Jadi yang membedakan antara alkohol, formalin, dan ester itu adalah gugus fungsinya. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai gugus fungsi. Gugus fungsi didefinisikan sebagai atom atau kelompok atom dengan susunan tertentu yang merupakan penentu struktur dan sifat-sifat suatu senyawa. Di mana ketika senyawa tersebut bereaksi, maka bagian tersebut yang paling reaktif. Nah, di mana bagian yang reaktif inilah yang kita sebut dengan gugus fungsi yang merupakan pusat suatu reaksi kimia. Senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama dikelompokkan ke dalam golongan yang sama. Kita lihat beberapa contoh gugus fungsi yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah haloalkana. Rumus strukturnya adalah RX. R ini adalah senyawa alkil, senyawa karbonnya. Nah, haloalkana dia mengandung halogen. Jadi X-nya ini adalah halogennya. Contohnya adalah CH3Cl. Berikutnya yang kedua ada alkohol. Alkohol dengan rumus struktur ROH. Jadi ciri khasnya itu ada OH-nya. Contohnya adalah CH3OH atau metanol. Berikutnya adalah ether. Ether ini menggunakan rumus struktur ROR, RR aksen. Boleh sama, boleh beda R-nya. Ya. Ini contohnya adalah metoksimetana. Terus berikutnya yang keempat adalah aldehid. Ini RCOH. Jadi R yang dari ether ini kita ganti dengan H, maka dia akan menjadi aldehid. Berikutnya adalah keton, ya. Keton ini RCOR, ya. Satu H dari aldehid kita ganti dengan R aksen. Dan untuk asam karboksilat dan ester ini memiliki dua oksigen. Nah, di mana asam karboksilatnya O yang kedua mengikat H, sedangkan pada ester O yang keduanya mengikat alkil lagi. Itu contohnya kita lihat di dalam soal-soal berikut. Kita akan menentukan gugus fungsi dan golongan senyawa-senyawa berikut. Nah, ini yang pertama. Ini contohnya. Ya, ini alkil yang pertama, ini alkil yang kedua, itu mengapit oksigen. Ini contohnya adalah ether, contoh dari ether. Berikutnya yang ini adalah contoh dari keton. Yang ketiga contoh dari asam karboksilat, kita lihat O-nya 2. Dan yang keempat ini contoh dari haloalkana, dia mengandung halogen. Contoh yang kelima ini adalah alkohol, ada OH. Yang keenam ini keton lagi, di sini ada O, kiri kanannya ada R.
Sedangkan yang ketujuh ini ester. Ya, O-nya ada 2, yang ininya ada alkil lagi. Berikutnya yang ke-8 ini adalah asam karboksilat. Ya, O-nya 2, tapi O-nya mengikat H. Kalau ester, O-nya mengikat alkil. Nah, yang ke-9 ini juga contoh dari asam karboksilat, sedangkan yang 10 ke-10 ini kembali kita contoh dari eter. Nah, begitu yang dapat Ibu sampaikan mengenai gugus fungsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.